Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan kebaikan. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu pagi yang cerah, suasana di pasar Baghdad sangat ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di lorong-lorong, dan suara tawa menyatu dengan hiruk-pikuk kehidupan. Di antara keramaian itu, terdengar suara seorang pria tinggi berjubah hitam yang berdiri di atas kotak kayu sambil berpidato. Jika Tuhan benar-benar ada, katanya lantang, mengapa tak seorang pun dapat melihatnya? Tidakkah itu cukup membuktikan bahwa Tuhan hanyalah dongeng buatan manusia? Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan kata-kata sang pria. Sebagian tampak gelisah, sebagian lagi mulai ragu. Dia ateis, bisik seorang kakek tua. Tak percaya Tuhan dan suka mempermainkan logika. Beberapa orang menantangnya, namun sang pria tetap tenang dan menangkis setiap argumen dengan kecerdikannya. Ia tampaknya sangat terlatih dalam debat. Kabar tentang pria ateis itu pun sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah tak menyukai adanya kekacauan pemikiran di tengah rakyatnya. Panggil Abu Nawas, titahnya, biar dia yang menjawab tantangan pria itu. Aku ingin tahu, apa kata orang cerdik Baghdad terhadap pertanyaan yang licik ini. Beberapa prajurit pun segera bergegas ke rumah Abu Nawas. Saat mereka sampai, Abu Nawas sedang menulis di halaman belakang sambil menikmati secangkir teh hangat. Abu Nawas, kata salah satu prajurit, ada seorang ateis yang menantang logika keberadaan Tuhan di tengah pasar. Khalifah memintamu untuk turun tangan. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyimpan penanya. Menarik. Mari kita beri dia pelajaran yang tak akan ia lupakan. Pasar Baghdad semakin ramai ketika kabar kedatangan Abu Nawas tersebar. Warga berbondong-bondong mendekat, membentuk lingkaran besar di sekeliling panggung kecil tempat si ateis berpidato. Pria berjubah hitam itu terlihat percaya diri, berdiri dengan tangan di belakang sambil tersenyum sinis melihat kerumunan. Siapa lagi yang ingin membantah logika? Katanya lantang. Atau kalian sudah lelah membela sesuatu yang tak kasat mata? Tiba-tiba kerumunan membuka jalan. Seorang pria berpeci, berjubah coklat sederhana, melangkah tenang dengan senyuman kecil di bibirnya. Dialah Abu Nawas. Ia naik ke panggung dan berdiri berhadapan langsung dengan si ateis. Orang-orang bersorak, berharap sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Si ateis menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Kau pasti Abu Nawas yang terkenal itu, ucap si ateis. Kuharap kau membawa logika, bukan hanya keyakinan. Abu Nawas tertawa ringan. Dan aku harap kau membawa rasa malu, bukan hanya kesombongan, balasnya. Kerumunan tertawa, dan si ateis mulai kehilangan sedikit keangkuhannya. Abu Nawas memandang ke arah rakyat yang berdesakan menyaksikan debat itu. Baik, katanya dengan suara tenang. Kau bertanya, jika Tuhan itu ada, mengapa tak seorang pun bisa melihatnya? Ia menatap tajam si ateis. Pertanyaanmu bagus. Tapi izinkan aku menjawab dengan sesuatu yang sederhana. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana Abu Nawas akan membalikkan keadaan. Abu Nawas berdiri tegak, lalu menatap mata sang ateis dengan senyum lebar. Sebelum aku menjawab, katanya, izinkan aku bertanya padamu satu hal sederhana. Si ateis mengangguk, sedikit angkuh. Tentu, tanyakanlah. Aku siap menjawab apapun. Abu Nawas menunjuk ke dada pria itu dan bertanya, apakah kau punya akal? Kerumunan langsung riuh. Si ateis tampak bingung, tapi menjawab, tentu saja aku punya akal. Kalau tidak, aku tak akan berdiri di sini dan berdebat denganmu. Abu Nawas tersenyum. Bagus. Tapi apakah ada yang bisa melihat akalmu? Tanya Abu Nawas sambil mengangkat alis. Bisa kau tunjukkan wujudnya di depan kami? Pria itu mulai gelisah. Akal itu tak terlihat, tapi nyata. Jawabnya cepat. Buktinya, aku bisa berpikir, berbicara, berlogika.
Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Maka begitulah juga Tuhan. Tak terlihat oleh mata, tapi nyata adanya. Buktinya, segala sesuatu yang teratur di dunia ini menunjukkan adanya yang maha mengatur. Kerumunan pun bersorak kagum. Beberapa bahkan menepuk tangan. Si ateis mencoba menahan ekspresi terkejutnya, namun wajahnya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, tidak semua yang ada bisa dilihat, tapi semua yang ada punya tanda. Dan Tuhan, sekalipun tak terlihat, punya tanda yang jelas dalam ciptaannya. Si ateis terdiam sesaat, lalu berkata, "Kau hanya bermain kata-kata. Akal memang tak terlihat, tapi bisa diuji lewat pikiran dan tindakan. Tapi Tuhan, di mana tanda-tandanya?" Abu Nawas menunduk sejenak, lalu mengangkat segenggam pasir dari tanah. "Lihat butiran pasir ini. Apakah kau tahu siapa yang menyusunnya sedemikian rupa, hingga tidak satu pun yang sama persis?" Orang-orang mulai saling berbisik. Abu Nawas melempar segenggam pasir itu ke udara, lalu berkata, "Kalau pasir saja punya keunikan dan keteraturan, bagaimana bisa itu terjadi tanpa ada yang mengatur? Bukankah kekacauan justru terjadi jika tidak ada kekuatan yang mengaturnya?" Si ateis terdiam, tidak langsung menjawab. Abu Nawas melangkah ke tepian panggung, memandang langit biru Baghdad. "Lihat langit, lihat bintang, lihat matahari yang terbit tepat waktu dan bulan yang berganti rupa sesuai siklus. Adakah manusia yang bisa membuatnya tetap stabil seperti itu selama ribuan tahun? Kalau bukan karena Tuhan, lalu karena siapa?" tanyanya retoris. Suasana pasar menjadi hening. Bahkan suara pedagang pun berhenti. Si ateis mulai merasa terpojok, namun belum mau menyerah. "Semua itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan," katanya. Abu Nawas tersenyum. "Benar, dan ilmu pengetahuan justru membuktikan keteraturan. Dan setiap keteraturan selalu berasal dari kehendak. Maka, yang maha menghendaki itulah Tuhan." Si ateis mulai gusar. "Ilmu pengetahuan tidak membutuhkan Tuhan," katanya dengan suara keras. "Segala sesuatu bisa dijelaskan lewat hukum alam." Abu Nawas mengangguk pelan, tetap tenang. "Dan siapakah yang menciptakan hukum alam itu?" tanyanya lembut. "Apakah hukum itu muncul sendiri dari kehampaan tanpa kehendak?" Kerumunan semakin terdiam. Orang-orang mulai memandang Abu Nawas dengan takjub. "Hukum alam tidak punya kehendak," lanjut Abu Nawas. "Tapi hukum itu bekerja begitu teratur, seolah ada yang menuliskannya dengan sangat cermat. Maka siapa penulisnya, kalau bukan Tuhan?" Si ateis tak menjawab, hanya menatap kosong ke arah tanah. Abu Nawas kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah koin emas. Ia melemparnya tinggi ke udara, lalu menangkapnya. "Kau tahu, setiap koin punya dua sisi. Seperti hidup, ada siang dan malam, ada panas dan dingin, ada hidup dan mati. Semua seimbang. Apakah semua keseimbangan itu muncul begitu saja?" Ia melirik si ateis yang mulai mengalihkan pandangan. "Ada arsitek di balik bangunan, ada penulis di balik kitab, ada pelukis di balik lukisan. Maka dunia ini, yang jauh lebih rumit, tentu punya pencipta di balik semua ini," ucap Abu Nawas, kali ini lebih pelan namun dalam. Kerumunan kembali bersorak kecil. Sang ateis menghela napas panjang, tanda keyakinannya mulai terguncang. Sang ateis menatap Abu Nawas dengan tatapan campur aduk, antara bingung, kagum, dan kesal. "Kau bicara seolah-olah semua itu pasti dari Tuhan. Tapi bagaimana kau tahu bahwa itu Tuhan yang kau sembah? Bagaimana kau yakin itu bukan sekadar kekuatan alam tanpa wujud?" Abu Nawas tersenyum, lalu duduk bersila di atas panggung. "Karena Tuhan bukan sekadar kekuatan," jawab Abu Nawas tenang. "Dia bukan benda, bukan energi, bukan unsur, melainkan pencipta dari semua itu. Kalau Tuhan adalah bagian dari alam, maka Dia pun akan tunduk pada hukum alam. Tapi Tuhanlah yang membuat hukum itu." Ia menatap kerumunan yang kini semakin larut dalam suasana debat. Abu Nawas lalu menunjuk ke arah seorang anak kecil yang sedang memegang lentera. "Coba kau lihat lentera itu," katanya. "Cahayanya membuat kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa menyentuh cahaya itu. Tak terlihat asalnya, tapi kita tahu ia ada, karena kita bisa merasakan pengaruhnya."
Ia menatap si ateis, begitu juga Tuhan. Dia tak terlihat oleh mata, tapi jelas terasa oleh hati dan akal yang bersih. Si ateis terdiam. Debat yang awalnya ia mulai dengan penuh percaya diri, kini menjadi ladang perenungan baginya. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu membalas satupun pernyataan Abu Nawas. Kerumunan mulai berbisik, sebagian mulai menitikan air mata karena merasakan kedalaman makna yang disampaikan. Melihat si ateis mulai terdiam, Abu Nawas memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ia berdiri dan berkata, "Baik, mari kita bermain sejenak dengan logika. Aku ingin kau menjawab pertanyaanku, seperti kau ingin aku menjawab pertanyaanmu." Sang ateis mengangguk, mencoba tetap tenang. "Silakan. Aku akan menjawab dengan logika, seperti biasa." Abu Nawas lalu bertanya, jika seseorang tertidur dan bermimpi sedang jatuh dari jurang, lalu terbangun dengan jantung berdebar, tubuh berkeringat, dan rasa takut luar biasa, apakah pengalaman itu nyata atau tidak? Si ateis menjawab cepat, tentu tidak nyata. Itu hanya mimpi. Abu Nawas mengangguk. Tapi tubuhnya bereaksi seolah nyata. Jantungnya berdetak, keringatnya keluar. Mengapa bisa begitu? Si ateis mulai ragu. Karena otak mengirim sinyal ke tubuh seolah-olah itu benar-benar terjadi, ujarnya pelan. "Tepat," seru Abu Nawas. "Begitu juga dengan keberadaan Tuhan. Walau tidak terlihat oleh mata, hati, akal, dan jiwa kita bisa merasakan kehadirannya. Bukankah reaksi manusia terhadap kebaikan, keadilan, dan rasa bersalah adalah bukti adanya sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar daging dan tulang?" Kerumunan mulai bertepuk tangan perlahan. Si ateis tampak semakin kehilangan arah. Pertanyaan yang tampaknya sederhana justru telah menjebaknya dalam kedalaman yang tak bisa ia jawab. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Bukan semua hal harus dilihat untuk diyakini. Ada yang cukup dirasa, lalu disyukuri." Setelah mendengar pertanyaan tentang mimpi dan kenyataan, wajah si ateis tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa logika Abu Nawas bukan sekadar kata-kata indah, melainkan pukulan yang tepat pada ruang kosong dalam hatinya. Namun ia tetap mencoba bertahan. "Kau pintar bermain kata, Abu Nawas. Tapi tetap saja, itu semua bukan bukti nyata." Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mengambil secari kain dan menutup matanya sendiri. "Sekarang, aku buta," katanya. "Apakah karena aku tak melihat matahari, berarti matahari tak ada?" Si ateis terdiam. Abu Nawas membuka kainnya kembali, membiarkan sinar pagi menyorot wajahnya. Ketidaktahuan dan keterbatasan manusia bukan bukti ketidakadaan Tuhan, melainkan tanda bahwa manusia memang butuh bimbingan. Kalau kau ingin melihat Tuhan dengan mata, kau akan gagal. Tapi kalau kau mau menggunakan hati dan akalmu dengan jujur, kau akan merasakannya hadir dalam setiap hembusan napasmu, lanjut Abu Nawas. Ia menatap pria itu dalam-dalam. Sebab Tuhan tak sedang bersembunyi. Kita saja yang sering menutup mata dan mengeraskan hati. Kerumunan yang sedari tadi diam, kini pecah dalam takbir dan seruan kagum. Beberapa bahkan tampak menangis. Si ateis tak lagi bicara. Ia hanya menunduk dalam-dalam. Abu Nawas menepuk pundaknya perlahan. "Logika akan menuntunmu pada batas. Tapi iman akan membawamu melewati batas itu menuju kebenaran." Langit mulai beranjak senja, namun kerumunan masih setia menyimak. Abu Nawas mempersilakan si ateis duduk. "Engkau lelah, aku tahu," katanya lembut. "Bukan tubuhmu, tapi jiwamu yang mulai merasa getir. Bukan karena kalah debat, tapi karena hatimu selama ini menolak sesuatu yang sebenarnya kau butuhkan." Si ateis menatap Abu Nawas dengan mata yang mulai berkaca. "Aku tak pernah berpikir sejauh itu," ucapnya pelan. "Selama ini aku merasa logika adalah segalanya. Bahwa yang tidak bisa kulihat, tidak layak dipercaya. Tapi kini aku sadar, aku sendiri tak bisa melihat masa depanku, tapi aku tetap hidup untuk hari esok." Abu Nawas tersenyum haru. Ketika kita sadar bahwa dunia ini terlalu sempurna untuk sekadar terjadi tanpa maksud, maka hati kita akan mulai mencari siapa yang menyusunnya. Dan ketika kau benar-benar mencari dengan hati yang jujur, Tuhan akan menuntunmu kepadanya. Ia lalu memandang ke arah langit senja. Seperti mentari yang selalu datang,
bahkan setelah malam yang paling gelap. Pria itu menunduk dalam-dalam. Ia tak lagi menjawab dengan logika, karena kali ini hatinya yang berbicara. Di hadapan seluruh warga Baghdad, ia berdiri dan berseru, "Aku telah angkuh. Tapi hari ini aku percaya, Tuhan itu ada. Dan aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Dia." Seruan takbir pun menggema ke seluruh penjuru pasar. Hari mulai gelap, tetapi pasar Baghdad terang oleh cahaya lentera dan semangat umat yang menyaksikan peristiwa langka itu. Abu Nawas berdiri di samping pria yang kini tak lagi disebut ateis, melainkan seorang pencari kebenaran yang telah menemukan cahaya. Suasana berubah menjadi haru. Beberapa orang meneteskan air mata, bukan karena debat itu dimenangkan, tapi karena sebuah jiwa telah kembali kepada Tuhannya. Baginda Harun ar-Rasyid, yang ternyata menyaksikan dari kejauhan, berjalan mendekat. "Abu Nawas," katanya dengan suara bangga, "kau bukan hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Kau tidak menghancurkan dia dengan kata-kata, tapi menyentuh hatinya dengan kebenaran." Abu Nawas tersenyum. "Karena tujuan debat bukan untuk menang, wahai Baginda, tapi untuk menyelamatkan." Sang pria mantan ateis lalu berlutut di hadapan Khalifah. "Izinkan aku menebus kesalahanku. Aku ingin belajar. Aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini kupungkiri." Khalifah mengangkat tangannya dan berkata, "Kau tak perlu berlutut. Berdirilah, karena hari ini kau lahir kembali sebagai saudara kami." Kerumunan berseru haru, dan suasana pun menjadi syahdu. Abu Nawas menepuk pundak pria itu sekali lagi. "Ingatlah," katanya pelan, "Tuhan tidak jauh. Dia hanya menunggu kita untuk berhenti berlari darinya." Dan dengan senja yang perlahan tenggelam di langit Baghdad, berakhirlah sebuah debat yang bukan hanya memenangkan logika, tapi juga menaklukkan kesombongan dan mengembalikan satu jiwa ke jalan yang benar. Tamat.